Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, di mana di penutupan sesi kedua IHSG melemah di 0,31%. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dan berhasil memangkas pelemahan, di mana di penutupan sesi kedua IHSG melemah di 0,31%, ditutup di level 8.265.352. Pelemahannya terpangkas ketika secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat melemah ke 8.220.150. Berbalik melemah setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.300-an, 8.317 dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.334.022. Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba update juga seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 menguat di 0,02%, tipis saja. Jakarta Islamic Index melemah di 0,26% dan LQ45 melemah seiring juga pelemahan indeks harga saham gabungan. Kemudian rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, barang baku memimpin penguatan di 1,46%, properti juga menguat di 0,95%, kesehatan masih melemah dalam di 1,25% dan konsumsi non-primer tertekan di 0,92%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainer, pemirsa, ada PT RO di 7325 penutupan, transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. Antam 4120, TINS hari ini juga melesat di 4190 dan Inco di 7100. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser ada BBCA, transaksi di 1,7 triliun di 7325. Cuan hari ini tidak cuan, ditutup melemah di 1.825. BRPT berbalik melemah hari ini di 2.200 dan PRMS juga tertekan di 1.070. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Pemirsa, masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan 4 saham pilihan dari grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dari infrastruktur telekomunikasi ada XL direkomendasikan buy 2750, resisten hingga ke 3.230. Antam buy hari ini. Antam melaju cukup kencang dan mampu bertahan kokoh di atas 4.000-an. 3680 supportnya, resisten di 4360, cukup lebar. Kemudian INKP juga buy 8825, resisten hingga ke 10.425. Energi hari ini melesat di 1070, resisten hingga ke 1565. XL, Antam, INKP dan Energi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali, Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama XL, Pak. Penutupan hari ini bergerak flat, Pak Joshua. Tadi sempat ke 3.060 dalam sepekan. Di 2 hari terakhir, saham XL lebih cenderung mengalami penguatan. Analisis Anda dan rekomendasinya untuk XL. Kalau XL itu saya lihat sih ada potensi menguat setelah dia kembali dari false break-nya di area MA200. Makanya kita ngelihat ada potensi menguat ke level 3.230 selama dia stay di atas area support 2750, Pak. Baik. Cukup lebar, Pak, antara support dan posisi lanjutan penguatan untuk XL. Di posisi 2075-an tadi, Pak, ya? 27.000 ya? Kalau XL 2750 supportnya, resistennya 3230. Baik. Di posisi pergerakan XL dalam 3 bulan terakhir, Pak, pelemahannya juga sudah cukup dalam, memangkas dari posisi 4.400-an yang pernah dicapai sebelumnya. Bagaimana Anda melihat penurunan signifikan untuk XL dan mencoba untuk bangkit kembali, Pak Joshua? Ya, setelah memang ada runaway gap yang cukup besar ya, dari tadi 4.000 sekarang di area 2.000-an, itu memang sekarang udah mulai slow down nih daripada penurunannya udah mulai korektif, kemudian dia bertahan di area dynamic support. Makanya kita melihat ini jadi menarik, ada potensi menguat setidaknya ke level-level yang tadi lah di 3230.
Baik, dari sinyal teknikal sudah terlihat Pak, XL akan menjauhi dari level support terendah yang dicapai sebelumnya. Kalau dilihat memang cenderung adanya dari stokastik juga mendukung, golden cross-nya juga terbentuk dari yang candle kemarin, itu volumenya juga kelihatan mendukung juga, meningkat, makanya kita melihat ada potensi penguatan ini Pak. Baik, dari Excel kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Emiten emas ada Antam, ditutup menguat di 3,26%, 4120. Intraday tadi sempat ke 4280. Analisis untuk Antam, Pak, tampaknya semakin kokoh berada di atas level 4.000-an. Analisis dan rekomendasinya untuk Antam. Nah, kalau di Antam juga dari stokastiknya juga mendukung, itu ada hidden bullish divergence juga terbentuk, biasa tanda penguatan tren bullish yang sedang berlangsung. Lalu kalau lihat dia bergerak di atas EMA 34 juga, hari ini juga penguatannya kokoh tadi seperti yang dibilang, makanya kita melihat ada peluang potensi kenaikan ke level 4360 selama dia stay di atas support 3680 Pak. Baik, laju Antam Pak, ketika sudah menembus level resisten selanjutnya, kalau kita flashback lagi, Antam sebelumnya sempat ke 4.700-an Pak Joshua. Kalau dilihat kalau bisa nembus 4360 ya kemungkinan untuk ngarah ke 4.700-an, misalnya 4770, 4760 masih ada Pak. Bunda bijak pilih obat dari gejalanya. Batuk berdahak dan pilek, pilih Hufagri BP hijau Penguatan dan direkomendasikan buy untuk Antam. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada INKP juga direkomendasikan buy. Range pergerakannya cukup lebar ini, supportnya di 8.825, resisten di 10.425. Pak Joshua, sebelum kita ulas dari sisi teknikal Pak, pertimbangan Anda ada tidak dari sisi fundamental INKP masuk ke dalam salah satu pilihan di pertemuan kita kali ini? Kalau jujur, kalau yang ini saya belum lihat fundamental untuk INKP. Ini lihatnya dari pure technical. Memang dari technicalnya base breakout-nya udah mendukung, terus gap-nya juga kelihatan mau diisi. Makanya kita ngelihat ada peluang kenaikan yang bisa sampai ke level 10.400-an tadi, Pak. Range support dan resistennya cukup lebar, Pak. Kesimpulannya adalah apa yang menyebabkan ini lebarnya pergerakan dari support dan resisten untuk INKP? Nah, kalau saya lebarnya itu memang ngelihat dari ukuran risk reward dan gap dari area ke gapnya sih Pak. Itu kalau yang saya lihat pertama, kemudian memang supportnya lebar sejak yang waktu itu kita kena trading hold itu jadi agak lebar. Untuk INKP biasanya nggak selebar ini. Ya memang secara teknikal jadinya dia adjust seperti itu Pak. Baik, penutupan hari ini di 9.550 menguat di 1,87%. Dari INKP kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada energi dari grup Bakri kali ini. Saya akan coba update juga posisi penutupan hari ini, di mana energi melesat di 13%. Di beberapa perdagangan sebelumnya Pak, ketika saham-saham dari grup Bakri sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, energi hari ini melesat signifikan sendirian malahan, ketika dari beberapa saham grup Bakri lainnya laju penguatan sudah terbatas, bahkan ada beberapa yang kembali bergerak di zona merah. Perbedaan teknikal dari saham-saham grup Bakri lainnya untuk energi? Nah, kalau energi pertama dia selain ada base breakout itu hari ini juga dynamic resistennya itu dilewati. Dynamic resistance level 2134 itu dilewati dengan cukup baik. Terus volumenya meningkat nih 3 hari ke belakang. Kalau perdagangannya ketika candle-nya terbentuk, body candlestick-nya hijau, cenderung full body Marubozu yang biasa menandakan cenderung potensi kenaikan. Makanya kita melihat itu menarik, ada peluang mungkin ke level 1565, itu yang kita bisa highlight untuk energi. Baik, buy di level berapa Pak? Kalau buy mungkin kita bisa, kalau ada kesempatan buy on weakness ke 1290 bisa diperhatikan di level sana. 1290. Supportnya itu? Area yang kalau misalnya nanti dia ada koreksi, area buy on weakness ya maksudnya. Baik. Untuk saat ini di 1400? 1400 nggak dulu deh, mungkin kalau dikoreksi. Oke. Penutupan hari ini di 1400 melesat di 13,36%. Koreksi dalam juga terjadi Pak dari 1600-an. Apakah juga ini terdampak trading halt kemarin untuk energi? Iya, kalau kita lihat memang yang trading halt kemarin itu yang big cap maupun mid cap, bahkan yang small cap semua mengalami hal yang serupa ya. Ini jadi agak lebar daripada range pergerakan harganya, beberapa begitu. Pembalikan arah juga diusahakan oleh energi, sebelumnya sempat tertekan ke 1100-an Pak.
laju dari energi dan polanya jangka pendek dan menengah di tengah usaha pembalikan arah ke 1.400? Kalau dilihat memang arahnya sih trennya masih bullish kok. Walaupun kemarin itu yang sempat kena trading halt itu dia masih tertahan di tren EMA 200 ya. Maka kita melihat ini masih ada ruang untuk mengalami kenaikan, Pak. Di level berapa, Pak? Di daya tahan? Kalau tadi saya sih lebih ke 1565 dulu sih, itu dulu. Penutupan hari ini di 1.400 melesat di 13,36%. Pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Saya akan coba bacakan lagi. Ada XL, Antam, INKP, dan juga Energi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada hari tangan pemirsa IDX Channel.